Untuk latihan bisa dilihat videonya yang saya kirim ke Google Classroom ya. Di linknya udah saya kasih. Nanti bagian terakhir nanti saya kasih lagi kalau yang datang telat ya. Sekarang kita masuk ke materi kita. Yang terakhir kita kemarin sampai ada yang masuk. Sampai contoh 22B kemarin ya. Variabel dan konstanta. Ya. Sampai ini kemarin ya. Terakhir nanti kita lanjutkan. Variabel dan konstanta. Contoh programnya adalah latihan 22. Di situ ada data variabel dan ada data konstanta. Itu kemarin ya, latihan kita. Dengan datanya variabel ya, berarti bisa diinputkan atau diubah ya. Nah, sekarang kita masuk, kemarin kita bahas sebenarnya sedikit bilangan yang kita gunakan dua jenisnya kemarin, kan bilangan bulat dan pecahan. Nah, jenis atau tipe dari bilangan di bahasa C itu pada prinsipnya dibagi dua. Bilangannya bilangan bulat dan bilangan pecah. Cuma nanti dia dipecah lagi untuk berbagai keperluan supaya pertama kita tidak boros. Kalau seandainya data yang kita gunakan tidak perlu terbesar, jangan gunakan data yang besar. Karena tidak akan pernah dipakai juga. Umpamanya nanti untuk data jumlah mahasiswa. Ya. Itu kan nggak mungkin jumlah mahasiswa satu kelas itu, satu angkatan lah ya. Itu sampai 1 juta. Nah, kita gunakan data yang besar juga tidak akan pernah terpakai. Dan begitu juga sebaliknya. Data kita itu besar, kita siapkan datanya yang kecil gitu ya. Ya nggak muat nanti kalau datanya besar. Nah kan kalau itu bisa error ya. Tapi kalau datanya disiapkan besar, kemudian yang masuk ke besar nggak masalah. Cuma nanti kita boros di memori saja. Walaupun di komputer-komputer zaman sekarang nggak terlalu terasa ya. Nanti kalau program cukup besar baru akan terasa bahwa kita boros, padahal nggak pernah dipakai. Di komputer sudah disediakan untuk satu variabel itu memorinya sekian kalau sudah didefinisikan kemarin ya. Nah ini nanti kita bahas di sini jenis-jenis datanya. Ya. Tabelnya ya, bilangan. Nah, bilangan kemarin bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat itu di bahasa C dengan C++ ya, ini terlalu jauh bedanya ya. Ini di sini kemampuannya di bahasa C++ itu bilangan bulat atau integer adalah 2.147 juta lebih. Plus minus ya. Bisa juga, plus minus juga. Tapi totalnya 4 miliar 200, hampir 4 miliar 300 ya. Kalau dia plus minusnya. Tapi kalau kita bilang plus saja hanya 2 miliar. Jika datanya di atas itu gimana? Itu kan tidak. Nah, umpamanya uang itu kan nggak bisa segitu ya. Nanti ada. Umpamanya seandainya bilangan tersebut bilangannya bulat saja. Kita hilangkan tandanya. Kita bilangan positif saja. Kita hilangkan tandanya. Sehingga dia menjadi bilangan positif saja. Kemampuannya menjadi 4 miliar, hampir 4,3 miliar ya. Jenisnya ditulis bukan integer lagi, unsigned. Jadi dia kalau unsigned hanya untuk bilangan integer ya. Itu maksudnya bilangan bulat yang tidak bertanda, sign. Pasif ya, pakai ed. Sign. Nah, short ini itu adalah integernya di bahasa C. Kalau bahasa C integer ini 32 minus 32 sampai 32.000. Di sini dia short ya. Nah, ini kan kecil sekali ya. Tapi umpamanya kalau untuk jumlah mahasiswa boleh kita gunakan untuk apa gunakan integer? Tidak akan mungkin ada satu kelas mahasiswa itu sampai 2 miliar gitu kan. Gimana kelasnya ya. Nah, umpamanya satu angkatan. Nah, bisa kita gunakan yang short. Irit kita di memori, perlu kita sebutkan tempat yang besar. Ini dia penentuan jenis data ini, seperti kita juga, umpamanya kita ruangan. Kelas kita ini hanya 30 orang gitu kan. Ngapain kita itu sewa umpamanya Istora Senayan untuk kuliah pemrograman? Kan boros. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan nggak akan pernah penuh.
Nah, itu juga sebaliknya. Kita menyediakan ruang kelas yang kapasitasnya 50 orang. Padahal kita mengundang orang 200 umpamanya. Ya nggak muat nanti kan. Nah, itu guna data. Kalau itu dia nggak muat, tapi kalau yang besar itu boros tadi. Kita tidak akan mungkin menggunakan yang besar. Seperti yang tidak jumlah mahasiswa tidak mungkin sampai 2 miliar lebih kita gunakan short saja. Boleh nggak saya integer atau unsigned? Boleh. Kita sudah memboroskan, memang kalau program kita terlalu besar nggak terasa nih ya. Tapi kalau dia besar, nggak terasa. Banyak variabel, setiap variabel komputer menyediakan memori yang harus diblok, tidak bisa diisi orang lain kecuali variabel itu sendiri. Nah, itu dia ya, sudah disediakan. Itu kemarin definisi variabel sama konstanta. Nah, integer. Kemudian kalau yang sort ini kita mau bilang bulatnya saja, ya unsigned sort. Nah, ini dia sebenarnya kalau di bahasa C biasa ya tanpa plus-plus, ini dia unsigned integer. Unsigned. Sort itu dia integernya. Nah, bahasa C++ integernya 2 miliar, unsigned-nya sampai 4,3 miliar. Ya. Nah, masih butuh juga 4 miliar masih kurang, umpamanya kalau atau 2 miliar plusnya masih kurang, tapi kan paling tingginya ini ya, integer yang bulat. Ah, bisa kita long gitu ya. Kalau di bahasa C saja dia long saja cuma 4 miliaran. Long itu dia itu 9.220. Jadi hampir 10.000 triliun bilion. Ini ini bilion, ini juta kan, ini miliar, ini bilion, ya, atau 9 juta lebih triliun ya, 9 triliun, 10 berapa nih? 2, 3, 6, 9 kali 10 pangkat 18. Ya, sangat banyak ya. Kalau miliarnya sampai sini nih baru 372 triliun, ini miliar. 372 triliun ini 9.223 bilion atau 9 dikali 10 pangkat 18 plus minus, ya, itu sangat besar untuk bilangan bulat. Nah, bilangan pecahan, nah dia ada dua kan, bilangan pecahan hanya dibagi dua saja. Dia nggak perlu long karena nih untuk double saja dia sudah kemampuannya itu adalah plus minus 10 pangkat 308. Pangkatnya ya 10 pangkat 308. Minusnya juga gitu, min 10 pangkat 308. Kan 308 nolnya di belakang apa minusnya itu ya. Itu caranya sampai di sini. Minus juga sampai seperti itu. Nolnya sampai 308. Jadi 9 itu ya, 9 sangat besar. Nah, kalau datanya nggak perlu terlalu besar, kita gunakan data bilangan pecahan, walaupun pamannya data kita kecil nanti ya, nggak bisa kita gunakan integer aja yang kecil gitu ya, atau short nggak bisa. Kalau itu pecahan itu dia mempunyai bilangan bulat dan pecahannya. Kalau kita gunakan integer, nanti dia hanya bilangan bulat saja, pecahannya hilang. Gunakan plot, dia juga cukup besar 38 ya, 10 pangkat 38. Ini bilangan yang jenis bilangan. Nanti untuk selain bilangan dia disebut string ya, atau karakter. Kita input string nanti. Nah, ini penggunaan jenis datanya. Ini jenis kemarin ya di depannya int nama variabelnya apa atau nama konstantanya apa, kemudian sama dengan nilai. Oh, kalau mau tanpa tanda ya unsigned, nama variabel atau konstantanya sama dengan short, ini yang kecil ya. Unsigned. Kemudian masih kurang juga gunakan long. Tabungan saya umpamanya. Nah, itu kan dia bisa sampai 9.223 bilion atau 9 juta lebih triliun. 9 juta triliun ya. Atau 9 kali 10 pangkat 18 lebih. Ya. Nah, kalau itu double udah guna-guna kemarin kan atau float. Nah, itu dia jenis. Nah, nanti ada lagi untuk selain bilangan. Ini bilangan ya, kalau tadi jenis bilangan. Ya, ini nanti namanya string ya. Mau kita masukin nama gimana Pak? Itu kan bukan angka. Nah, karena posisinya. Jadi kalau kita contohnya tadi integer ya, ini kemampuannya 2 miliar lebih, ya plus minus. Kemudian kita definisikan, umpamanya nama variabelnya 1 miliar, int dan jenisnya 1 miliar sama dengan ditulis 1 miliar. Kemudian kita hitung output kan. 3 dikali 1 miliar ini, variabel 1 miliar ya, dapatnya 3 miliar kan.
dia jadi error nanti. Kenapa? Karena kemampuan integer hanya 2 miliar sekian gitu ya, nggak sampai 3 miliar. Error. Kalau kita mau seperti ini, kita ganti di sininya tadi unsigned. Atau nanti yang mau membesari long. Baru dia jadi error datanya. Harus 3 miliar dia jadi ini random dia ya. Datanya acak. Minus, apa minus? 3 kali 1 miliar harus 3 miliar kan. Ini kenapa? Dia tidak mampu menampung data. Kalau kita kebesaran datanya daripada yang disimpan. Tapi kalau penyimpanan yang lebih besar dapat nggak masalah, cuman kalau dia terlalu besar dan nggak pernah digunakan itu boros memori saja. Bukan masalah. Kalau ini dia salah hasilnya salah, bukan nggak salah ya. Kita sudah definisikan bahwa bilangannya bilangan bulat, di mana kemampuan bilangan bulat itu hanya 2 miliar sekian plus minus. Kita masukkan 3 miliar plusnya, bilangan positifnya. Ya error. Itu juga kalau bilangan negatifnya, error ya. Ini 3 miliar, error. Datanya error ya. Jadi nanti datanya kacau. Kemudian aritmatika. Nah, kemarin udah kita ini juga yang dasarnya ya, karena cuman sedikit ada perbedaan penulisan simbol ya di dalam pemrograman itu sama ya, pemrograman pasalnya sama. Kalau plus sama min itu sama, ya. Matematika atau pemrograman sama. Cuman penulisan rumusnya itu yang berbeda. Ada yang berbeda, ya. Tapi perbedaannya apa? Kemudian kalau untuk kali, dia menggunakan bintang pemrograman. Kalau kita kan pernah pakai X ya, kali atau pakai titik, gitu kan? Dia pakai bintang. Karena titik tidak boleh digunakan. X adalah sama dengan huruf ya, bisa variabel dan nanti. Nah, atau konstanta. Bintang. Kemudian untuk baginya, dia gunakan backslash ya. Ingat kalau kalau slash itu dia ke kiri ya. Backslash seperti untuk komentar. Cuman satu, jangan dua. Kalau dua jadi komentar nanti rumus kita, perhitungan kita. Nah, dia sekali, dia tidak jadi biru. Kalau 2 kali ini dia akan menjadi biru. Jadi tidak pakai titik 2 bagi ini ya. Dia pakai backslash yang miringnya ke kanan. Kalau miring ke kiri slashnya untuk apa? Untuk escape sequence. Nah, kalau ini untuk bagi, backslash 1. Kalau 2 dia jadi komentar. Hati-hati ya, masing-masing simbol sudah ada. Slash tidak boleh berdiri sendiri. Yang miringnya ke kiri ya. Dia harus ditambah A belakangnya atau X pakai kode ASCII atau kutip atau N atau T atau B gitu ya, slash. Ada boleh berdiri sendiri. Kalau ini nggak boleh 2 kali dia menjadi komentar nanti, tanda bagi. Nah, ini bedanya dengan matematika. Bintang untuk kali, backslash untuk bagi. Nah, ini contohnya penulisannya. Di bahasa pemrograman. Ini dia adalah A ditambah B bagi 2. Ini kenapa kok dikurung gitu ya? A tambah B bagi 2 adalah supaya kita akan menghitung dijumlah dulu baru dibagi. Nah, kalau di komputer atau peralatan digital kalkulator, jadi tanda itu dia tidak sama, bukan yang duluan, tapi hierarkinya. Nah, di sini akan dibagi, tambah dan kurang itu hierarkinya sama. Nah, kalau ketemu mana yang duluan. Tapi kalau kali dan bagi, hierarkinya lebih tinggi dari tambah dan kurang. Nah, kalau ada kali dan bagi, tambah atau kurang, nanti dia akan menghitung dulu kali atau bagi duluan, walaupun letaknya di belakang seperti ini. Kalau tidak ada ini ya, tidak ada pembagi ini sepertinya, nah, pokoknya ini nggak ada. Nah, begini ya. Ini artinya adalah bagi dia adalah B dibagi 2 dulu, baru ditambah dengan A. Padahal kita maunya A tambah B dulu bagi 2. Hasilnya berbeda ya. Nah, ini ya, makanya dikurung. Karena kurung itu adalah hierarki paling tinggi dalam bahasa pemrograman. Pokoknya dalam tanda kurung, sama dengan matematika biasa. Matematika dalam tanda kurung itu dikerjakan dulu. Ini dia. Cuman kalau dalam tanda kurung itu ada berbeda lagi tanda, baru hierarki lagi. Nah, kalau ini kan enggak. Dalam tanda kurung, tambah, di luar tanda kurung, bagi. Berarti dia ditambah dulu, baru dibagi. Walaupun hierarki bagi lebih tinggi daripada ditambah, tapi karena tambahnya dalam tanda kurung, dia dikerjakan duluan. Dia tidak salah ya di dalam pemrograman. Ini benar. Asal karena simbol tambah benar, simbol bagi benar. Cuman yang salah adalah hasil. Kita dijumlah dulu, baru dibagi. Kalau dia enggak, dibagi dulu, baru dijumlah. Beda hasilnya kan, bisa berbeda nanti.
artinya dia dikurung. Angka mana yang duluan, artinya nah sebaiknya kita kurung aja. Boleh nggak? Nanti kalau umpamanya saya kali dan bagi ini dikurung, nggak masalah. Tapi itu dibuka juga nggak sama. Tapi dia untuk meyakinkan kita aja, gitu kan. Tapi dalam ukuran kalau hierarki lebih tinggi udah, ya keduanya sekurung juga belakangan boleh. Itu dia simbolnya, tambah sama, kurang sama, kali menggunakan bintang, bagi menggunakan backslash. Nah, ini ada satu lagi nanti yang tidak, nanti di bawah ya, nanti tidak ada di matematika biasa kita ya, ini ada di pemrograman. Kalau di matematika biasanya bagi ya, ya hasilnya kalau bilang bulat ya tidak ada pecahnya dia, pokoknya kalau bilangan pecahan ya pakai koma, bisa pakai koma hasilnya gitu kan. Nah, di sini nanti ada khusus pembagi bilangan bulat. Yang dihasilkan bukan hasilnya nanti ada. Ini contohnya ya. Nah, ini yang tidak kita kurung, hierarkinya berbeda ya. Ini ada tambah, ada bagi. Walaupun bagi di belakangan, dia akan proses dulu. B dibagi 2 baru tambah A yang C. C sama dengan B dibagi 2 tambah A. Tapi kalau dia sama, tambah dan bagi, ya tambah dan kurang ya. Kalau kurang dulu, ya kurang A, kurang B, baru tambah A. Itu juga yang bagi. A dibagi B dulu, bagi dikali D. Karena dia hierarki kali dan bagi sama. Tambah dan kurang sama. Tapi ini tidak. Ditambah dan bagi berbeda. Atau dengan kali nanti berbeda. Gitu ya. Sampai lagi satu lagi, umpamanya ya D sama dengan F, umpamanya dikurang D dikali A, umpamanya. Ini simpel aja. C, umpamanya A dikurangi D dikali dengan D. Nah, dia akan menghitung dulu perkalian B dan D, baru hasilnya dikurangi dengan A. A dikurangi dengan hasil B dikali. Bukan A dikurang B dikali D, tidak. Kalau enggak kita kurung. Nah, cara melawan tadi dikurung. Mana yang duluan harus yang kurung jika hierarkinya lebih rendah dari yang lain. Tetapi seperti ini, ya sama nih, sama-sama kurang dan bagi, kurang dan tambah, ya nggak perlu dikurung. Pokoknya yang duluan dia. Kecuali kita mau jumlah dulu, B ditambah D dulu, baru dikurangi dengan A hasilnya. A dikurangi dengan A, baru kita kurung. Kalau tidak, dia duluan, yang duluan mati. Begini juga, A dibagi B dikali D. Kita maunya dikali dulu, baru dibagi dengan A. Kita kurung ini. A dibagi dengan hasil pengalian B dan D, ya. Nanti kita kurung. Tapi kalau ini nggak perlu, A dibagi B dikali D. Kurung, nggak usah. Ya udah, mana yang duluan jika hierarkinya sama. Nah, itu dia ya. Dalam hati-hati dalam penulisannya, dia tidak disalahkan. Nah, ini nanti gunanya nanti untuk pengulangan dan cabang ya, terutama untuk pengulangan. Kontak increment dan decrement. Nah, ini di matematika biasa nggak ada. Carinya persamaan semuanya A sama dengan A tambah 5. Mencari A kok berasal dari A duluan. Nah, ini kan ini kita mencari counter, tapi dia harus counternya itu dicari. Dia mau hasilnya di counter ya, tapi counternya juga menjadi perhitungan bagi dia kan nggak di matematika biasa. Nah, kalau di sini dia bisa. Kenapa? Di atasnya, nah ini syaratnya waktu definisi kemarin, umpamanya bilang bulat dengan integer, ini harus ada counter gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Hanya definisi tanpa nilai gitu ya. Jenisnya ada nih, bilangan bulat, integer. Ini nama variabelnya counter, tapi nilainya nggak ada, ini nggak bisa. Ini harus dikasih nilai walaupun 0 ya. Tapi hati-hati, 0 adalah untuk tambah dan kurang ya. Kalau untuk kali dan bagi nggak boleh 0. Kalau dibagi dengan 0 nanti bilang tak beri nggak, error juga dia. Kalau dikali dengan 0, ya nilainya 0 terus, nggak berubah-ubah. Nah, kalau untuk jumlah dan tambah, boleh dia 0, tapi kalau untuk perkalian dan bagi, jangan 0. Kita mulai dari 5 gitu ya, boleh. Ini netral ini ya, netral untuk kali bisa, bagi bisa, tambah bisa. Ini artinya apa? Untuk mencari nilai tertentu, dia berasal dari diri sendiri, ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali. Jadi dia sendiri dulu. Artinya nilai dia apa? Nilai dia sebelumnya. Nah, dia sudah punya nilai sebelumnya. Padahal kita mau mencari nilai dia, tapi dia sudah punya nilai sebelumnya. Kalau nilai nggak ada, nah itu nanti dia error. Nggak bisa. Random dia kan kalau nilainya nggak ada. Nah, makanya kasih nilai dulu, pokoknya 5. Karena ini ada macam-macam ya. Ini tergantung ya. Bisa 0, bisa 0 untuk tambah dan kali boleh. Nah, persamaan seperti counter sama dengan counter plus 1 kurang 1 tambah 5 ini bisa kita singkat. Kalau tambah 1 dia plus sama dengan 1. Itu bisa dalam pemrogram. Adanya dalam pemrogram, jangan dibawa ke matematika ya. Kamu disalahkan guru dosen matematika nanti. Enggak ada di matematika. Simbol seperti ini.
Ada di pemrograman. Ini kalau kurang seperti ini, langsung kurang sama dengan. Artinya apa nih? Counter plus sama dengan 1, atau counter min sama dengan 1, atau counter kali sama dengan 4, atau counter bagi sama dengan 6. Artinya apa? Nilai counter sama dengan counter tambah 1, atau counter tambah 5. Counter dikali 6 gitu ya. Nah, sama dengan khusus untuk nilainya tambah kurang, khusus hanya tambah kurang ya, bagi dan kali tidak tambah kurang. Dan itu juga hanya 1. Nah, itu bisa lagi ditulis counter plus kalau dia plus sama dengan 1, counter min kalau dia counter min sama dengan 1. Tapi kalau plus 5 gimana? Nggak bisa. Hanya sampai di persamaan yang kedua ini aja ya. Kurang 3 nggak bisa. Kali 4 nggak bisa. Kali 1 sama. Dia hanya untuk plus dan minus. Dan penambah atau pengurangnya 1. Nah, ini dia bisa ditulis counter plus, counter min. Dan ini boleh di depan atau di belakang. Plus counter, min counter, 2 ya, 2 tanda. Boleh. Ini artinya apa? Sama dengan counter plus sama dengan 1. Counter sama dengan counter min 1. Nah, ini sama. Nah, ujungnya ini ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini, sama dengan ini. Dan 2 juga. Nah, kalau yang ini tambah 5 hanya sampai di kedua bisanya. Dia sama dengan. Yang ketiga juga yang sama. Yang kali mau 1, mau sama juga dia hanya sampai kali dia tidak boleh, enggak ada. Counter kali-kali enggak ada ya. Ya, dia hanya plus atau min. Jadi kalau nilainya lebih besar dari 1 nanti digunakan ini. 2 ke atas ya. 1. Nah, nanti untuk di pengulangan akan kita gunakan. Minggu depan, mudah-mudahan minggu depan ya. Jadi dia itu di matematika nggak ada ya, karena nanti dia untuk mencari nilai tertentu kan berasal dari dia sendiri ya, gimana? Nah, itu persamaan itu nggak bisa dikerjakan di matematika. Kalau di sini dia ada karena diisi nilai sebelumnya. Nah, ini yang nggak ada di matematika lagi. Kalau tadi pembagian menggunakan backslash ya, C sama dengan 7 bagi 4. Nah, ini hasilnya ada 2 kemungkinannya. Kalau dia bilangan bulat, hasilnya adalah 1. 7 bagi 4 adalah 1, karena dia bilang bulat. Pecahnya nggak ada. Kalau dia bilangan pecahan, float atau double, nanti kita definisikan, C-nya itu sama dengan 1,75 atau 1/3 kan? 1,75. Kalau dia bilangan bulat. Nah, pecahan, kalau bilang bulat hanya 1, karena pecahannya 0,75-nya tidak ada. Jadi ya, kalau untuk pecahan, jadi hasil pecahan, nanti jangan bilangan bulat, karena pecahannya jadi 0. Nah, ada lagi nanti bagi juga dia, bagi, sama-sama bagi. Ya. Tapi operatornya atau tandanya adalah menggunakan persen. Maka persen tidak boleh nama untuk variabel. Persen. Kalau di bahasa sini gunanya ada penentu alamat. Ininya. Nanti untuk format data ya, penentu alamat dan format data. Nah, ini di sini dia tidak boleh. Sebenarnya apa ini adalah operator pembagi. Tetapi kalau tadi 7 dibagi 4 menggunakan backslash, dia adalah hasilnya berapa ya? 7 bagi 4 hasilnya berapa? Sedangkan kalau menggunakan operator tanda persen, dia bukan hasilnya, tapi adalah sisanya berapa. 7 dibagi 4 sisanya berapa. Makanya kalau menggunakan operator persen, dia bilangannya harus bilangan bulat. Tidak boleh bilang pecahan. Kalau bilang pecahan di error. Error ya. Error. Nah, dia bilang bulat karena dia hanya membagi untuk bilang bulat. Dan yang dihasilkan bukan hasilnya. Bukan hasil pembagian, tapi sisa dari pembagian. Nah, makanya nanti ini tanda operator sisa ini, disebut mode ya, itu nanti dia bisa digunakan salah satu untuk syarat percambangan dan atau pengulangan. Syarat. Karena dia hasilnya hanya 2, ada sisa, tidak ada sisa. Walaupun yang ada sisa itu hasilnya bisa banyak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Tergantung pembagiannya ya, ratusan juga. Tetapi yang dianggap itu semuanya itu ada sisa. Nah, yang tidak ada sisanya cuma 1 kan, 0. Yang tidak sisa adalah umpamanya 8 bagi 4 menggunakan tanda persen. Dapatnya 0. Kalau pakai tanda bagi dapatnya 8 bagi 4, 2. Tapi kalau pakai tanda persen, 8 sisanya 0. Karena tidak ada sisa. Nah, ini menggunakannya adalah sisa pembagian, bukan hasil pembagian. Nah, nanti kita coba nanti di bawah programnya. Nah, dapat sisa. Nah, contohnya kita, cuman nggak bisa duit kita ya. Karena duit kita itu duit 100 perak aja nggak ada lagi. Ininya ya. 500 orang juga jarang ininya, apalagi sen ya. Nah, ini duit yang besar seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris atau euro di Eropa ya, atau dolar-dolar yang seperti dolar Hong Kong, Singapura atau di Malaysia pun ada ya, itu dia masih ada sennya. Jepang pun masih ada sen. Sehingga dia 1 sen itu adalah $1 itu, kalau di Amerika $1 itu 100 sen.
Jadi dikumpulkan $100 sama dengan $1, 100 sen sama dengan $1. Nah, ini kalau dia dalam sen, ini berapa nih dolarnya, berapa sennya ya. Yang untuk menghasilkan dolarnya kita gunakan tanda pembagi. Tapi bilangan bulat ya, yang bulat. Jajar dia, jajar sen dolar. Dibagi 100 ini dapat dolarnya 17. Pecahnya akan hilang karena menggunakan bilangan bulat. Kalau bilang pecahan ya 17,29. Orang kita tanya hanya dolarnya toh, kok muncul juga sennya gitu kan. Nah, maka gunakan bilangan bulat sehingga hanya bilangan bulatnya saja yang muncul. Untuk mendapatkan sennya gimana? Kita gunakan pembagi menggunakan tanda persen. Sehingga dibagi 100 dia adalah yang muncul adalah sisa dari pembagian. Kalau ada dia muncul, kalau tidak nol nanti ya. Nah, ini dia kita coba programnya. Programnya di halaman berapa nih? Latihan 23. Latihan 23 halaman 37 ya mungkin ya. Bisa berbeda mungkin. Karena ini ada yang udah dihapus-hapus. Pokoknya latihannya latihan 23. Nah, itu ya. Latihan 23. Program menghitung dolar dan sen. Ini masih konstanta. Masih konstanta ya. Sehingga tidak ada input. Sehingga datanya ya nilainya ya ini terus 1729 dibagi 100. 1729-nya dibagi 100 menggunakan pembagi biasa, hasilnya nanti akan menghasilkan jumlah dolar, tidak ada pecahannya. Kemudian 1729 nanti nilai ini dibagi menggunakan pembagi sisa persen. Jadi akan didapatkan sisa dari pembagian. Kalau karena 1729 nanti sisanya 29. Jadi hasilnya ini terus. Nah, ini copy paste ya. Copy paste yang ini ke bahasa pemrograman kita. Ini saya pindahkan karena nggak bisa di layar ya. Saya tutup ini. Saya akan pindahkan ke layar bahasa pemrogramannya. Saya tampilkan ya. Latihan 23 ya. Yang ketiganya. Jadi kalau di copy paste dia seperti ini. Ini yang latihan kemarin, 22. Tutup dulu yang dua-duanya ya, 2B-nya. Sekarang kita latihan 23. Setelah copy paste, simpan save as. Sama seperti kemarin ya. Save as, simpan di folder yang sudah disediakan. Seperti yang kemarin. Foldernya ini kemarin saya data pemrograman 2021. CCTV. Simpan di sini. Ganti namanya untitled-nya tersebut menjadi latihan 23. Sehingga nama di komentarnya sama, nama filenya sama. Latihan 23. Program menghitung dolar dan sen. Simpan. Kalau simpan, ya, nanti baru kita jalankan. Kalau saya jalankan dulu ya. Saya jalankan dulu, nanti baru kalian. Saya jalankan dia, hasilnya adalah, yaitu terus. Ya, dia akan menampilkan datanya konstanta ya. Pokoknya itu terus. Kalau dijalankan 2 kali, hasilnya itu lagi. Dijalankan 3 kali, hasilnya itu lagi. Nah, ini hasilnya. 1729 ya sennya. Dolarnya berapa ya? $17. Sennya berapa? 29. 17-nya dapat dari mana? 1729 dibagi dengan 100, tetapi bilangan bulat. Makanya sen dolarnya adalah integer. Jadi dia bukan 17,29, tapi dapatnya adalah 17,29 jadi hilang. Semua yang di belakang koma jadi hilang. Kemudian untuk mendapatkan sennya berapa? Sama, 1729 tadi variabelnya ya. Variabel yang berisi 1729 kita bagi dengan menggunakan tanda persen. Sehingga yang dihasilkan adalah bukan hasil baginya, tetapi adalah sisa dari pembagian. Nah, ini sisa pembagian itu nanti bisa kita gunakan salah satu syarat untuk cabang atau pengulangan nanti ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau dijalankan ya ini terus. Ya. Nanti bagi yang sudah siap, tolong di-share ya. Sebentar, share-nya saya aktifkan dulu. Sekali saja karena dia hasilnya sama ya. Nanti baru yang datanya variabel berikutnya. Kalau tadi kan datanya ya itu terus, kalau kita jalankan itu lagi. Jadi kalau dari yang sudah siap disimpan, kemudian kasih nama ya, kasih nama, di copy paste dari halaman ini tadi ya, halaman latihan 23, halamannya berapa tadi? Lembar ke-19 ya. Nah, lembarnya ke-19 atau halaman 37. Copy paste ya. Karena di satu halaman nggak masalah, tidak ada yang akan error dia.
nggak perlu 2 kali. Nah, nanti kalau di copy dia seperti ini. Kemudian juga karena dari PDF, hati-hati dia lihat tanda kutipnya nanti. Kalau tanda kutipnya miring ke kiri atau ke kanan, ganti. Hapus, ganti yang diketik ulang. Karena dia nanti error. Karena kalau dari PDF kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kamu konversi dia udah jadi dalam Word, udah pasti bisa. Nah, coba dijalankan. Beberapa orang ya. Ini saya nilai ya. Beberapa orang. Sebutkan nama dulu. Sebentar ya, saya ini dulu. Nanti aja lah ini ya. Silakan siapa yang sudah selesai. Sebutkan nama ya. Guntur ya, Guntur. Silakan coba Guntur. Si Arif Pak Guntur. Tadi Guntur udah masuk tuh. Silakan dulu Guntur tadi. Guntur dulu, Pak. Baru Arif. Ya, tutup. Guntur ya. Karena hanya nggak ada isian ya. Sebentar dulu si Arif. Saya tandain dulu Guntur. Pak, saya, Pak. Tunggu dulu, tunggu. Saya tandain dulu ya. Sekarang siapa yang kedua? Tadi si Arif. Pak. Second. Siap Arif? Arif dulu. Ya, udah tutup Arif. Tutup. Tunggu dulu ya. Habis ini siapa tadi? Tunggu dulu. Tapi siap-siap aja dulu. Saya tandain dulu si Arif. Saya, Pak. Seski, Pak. Tunggu dulu. Saya tandain dulu Arif. Seski ya. Nah, ayo coba share. Sampai 5 orang cukup ya. Program cukup banyak contohnya. Coba. Seski coba share. Bahkan semuanya nanti ya sampai selesai semua dapat. Pak, ya. Udah masuk belum, Pak? Belum muncul, udah nama kamu aja yang baru keluar, tapi belum muncul. Sebentar. Mungkin jaringan ada. Tutup. Tutup. Seski. 2 orang lagi. Sebentar. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa tadi? Saya, Pak. Saya, Tutup Pak. dulu nih, Seski. Tutup dulu, Seski. Tutup. Iya, Pak. Bentar, Pak. Tutup dulu. Stop ini ya. Share-nya di stop. Stop share gitu. Seski. Ya, temannya. Stop. Sebentar, Pak. Ya, siapa tadi? Yang sudah siap? 3 lagi. 2 atau 3 lagi ya. Siapa tadi? Dwi ya. Silakan Dwi sebentar. Dwi Kaula. Belum muncul ya, sebentar sampai muncul. Mana nggak muncul hasilnya? Dwi. Hasilnya belum muncul. Belum. Ya. Tutup. Dwi. Siapa lagi? Masih ada 2 lagi, 1 atau 2 lagi. Ahmad Nur Rahman ya. Ahmad Nur Rahman. Ya, tutup. Ahmad Nur Rahman. Ahmad Nur Rahman ya. Karena ada 2 nih, bukan Ahmad Nur Rahim ya. Ini kembar kayaknya ya. Ahmad Nur Rahman, Ahmad Nur Rahim. Udah tutup tutup ini Ahmad Nur Rahman. 1 lagi deh, 1 lagi. Baru kita nanti program berikutnya. Muhammad Reza ya. Muhammad Reza. Ya, tutup Muhammad Reza. Cukup dulu ya yang ini, program ini. Muhammad Reza berapa tadi NIM-nya belakang? 20. 20. 21, 22, 00, 12. Belakangnya aja. 12. Ya Muhammad Reza ya. Nggak usah di depan, belakang itu angka belakangnya. Cuman kalau dia bukan angkatan itu langsung ketahuan nanti. Nah, yang kedua sekarang kita, nanti datanya kan konstanta. Dijalankan programnya itu terus ya, itu terus. Katanya karena tidak ada input dari kita. Tapi nanti kalau kita mudah-mudahan minggu ke-6 dan ke-7 kita bisa ke lab nanti untuk program robotnya, ya datanya konstanta ya. Nah, kita tidak bisa harus dijalankan ya itu terus. Kalau mau diubah lagi. Nah, seperti ini nanti konstanta. Kalau untuk robot ya. Nah, yang berikutnya sama ini latihannya. Cuman kita datanya tersebut kita menentukan. Walaupun sudah kita definisikan nih. Sendolannya sama dengan tadi 1729. Nah, ini copy paste latihan 23A ya, 23A. Kalau lebih 1 baris, 1 halaman dia 2 kali copy ya. Halaman pertama, halaman kedua supaya
headernya dan footernya tidak tercopy. Kalau dia pakai PDF, dia header dan footernya ke copy tuh, ya. Copy 2 kali. Kalau satu halaman cukup sekali aja. Nah, seperti ini ya. Copy, saya tutup dulu. Latihan 23A. Ini sama dengan tadi, cuman ada datanya kita jadikan variabel datanya. Sehingga dia bisa berubah. Jadi setiap orang bisa menghitung nilai yang berbeda. Kalau tadi kan semuanya sama hasilnya kan? Semuanya sama. Ini konstanta. Kita selalu mulai dengan data konstanta ya, supaya mudah dulu. Nanti baru variabel. Nih, sebenarnya simpan latihan 23A. Sama. Ininya sama. Ya. 1729. Ini 00 juga. Sama. Ya. Cuma di bawahnya ada perintah input. Sein ya. Seperti input. Sein. Input kan dolarnya. Nah, berapa? Jadi nanti kita inputkan lebih dari 100 lah ya. Boleh nggak di bawah 100? Boleh nanti. Jadi akan berbeda-beda. Sama dia. Kalau tadi dia selalu menghitung 1729, sekarang tergantung input kita masing-masing. Copy paste, latihan 23A, kemudian simpan juga nanti save as, latihan 23A gitu ya. Nah, nanti nama dari komentarnya sini di komentar, nama programnya 23A, filenya juga namanya 23A. Jangan untitled lagi ya, untitled. Simpan dulu save as, latihan 23A. Baru kalau kita jalankan, saya lihat ya, saya share. Kalau kita jalankan, nanti hasilnya seperti ini. Outputnya tidak langsung keluar, dia minta kita dulu memasukkan. Makanya tiap orang bisa berbeda nanti. Tiap orang bisa berbeda. Ya. Nah, inputkan dolar dalam set. Tadi kan aslinya 1000, isi variabel dolar itu kan tadi kan 1729 kan. Saya nggak mau 4321 saya masukin. Ya, hasilnya ya bukan 1000, bukan 29 berapa 1729, tapi dolarnya adalah 43 dolar, sennya adalah 21 sen. Kalau saya beda lagi, nah ini terpaksa keluar dulu ya. Kalau nanti kita sudah program pengulangan, tidak perlu kita keluar. Jadi kita menentukan kapan keluarnya. Kalau ini kan nggak selesai satu, ya pasti keluar. Nah nanti setelah minggu depan kita akan belajar. Tidak perlu kita setiap selesai itu keluar. Kita tentukan, kalau udah benar-benar selesai, baru keluar. Walaupun perhitungannya udah selesai ya, itu tidak akan keluar. Kalau sekarang, ya terpaksa keluar dulu. Nah, tadi 4.000, sekarang 721.056. Nah, hasilnya juga kan 721 dolar 56 sen. Karena 72.156 dibagi 100 bilangan bulan, komanya hilang. Komanya ada 56 kan, komanya hilang. Kemudian yang untuk dapat hasilnya 72.156 digunakan pembagi dengan persen. Jadi bukan hasil bagi dia, tapi adalah sisa dari pembagian. Sehingga ini variabelnya kita ambil dua, satu untuk dolarnya, satu untuk sennya. Jadi dua variabel tadi kan, satu untuk dolar, satu untuk sennya. Variabelnya sehingga nanti dolar dan sen kita keluarkan, dolar sendiri, sen sendiri. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda, bebas. Nanti gimana kalau dia tidak sampai 100? Satu lagi ya, berarti dia dolarnya 0 dong. Atau nanti ada dolar nggak sampai 100 dulu ya, sambil. Gimana kalau nilainya nggak sampai 100? Bentar ya. Contohnya dolarnya tidak sampai 100 ya. Jalankan lagi, pokoknya dolarnya 99 sen dolar. Nilainya ya dolarnya 0, sennya 99. Atau dia habis dibagi 100. Nah, contohnya lagi. Satu lagi ya, baru kalian nanti. Habis dibagi 100, yang ada hanya dolarnya saja, sennya yang 0. Kalau tadi kan dolarnya yang 0. Jadi bawah 100 ya. Sekarang kalau dia bilangannya bulat, gitu ya. Namanya 10.000. 10.000 dibagi 100 adalah 100. Kemudian 10.000 menggunakan pembagi sisa, sisanya 0. 10.000 tidak ada, dia habis. 10.000 bagi 100 dapatnya 100, nggak ada sisa, sisanya 0. Nah, dapatnya dolarnya 100, sennya 0. Jadi
datanya bisa berbeda-beda hasilnya ya, program yang sama tergantung dari input. Nah, sekarang silakan lagi, tapi yang belum tadi ya, yang belum dulu. Ya, jangan yang sudah. Kita kasih teman yang lain. Ya. Untuk latihan 32A. Ya. Yang belum. Nanti kecuali nggak ada lagi, baru kita kasih kesempatan yang ini. Jadi tadi si Seski, Arif Nugroho, Guntur Hadi, Muhammad Reza, Ahmad Nur Rohim, sama Dwi Kaula. Nah, sudah dulu, nanti dulu ya. Pak, saya Pak. Nah, siapa sekarang? Saya Pak. Novel ya. Nah, silakan. Isi Novel. Nah, ini Bentar, tiap orang berbeda, bebas ngisinya ya. Tidak boleh pakai titik, pakai koma, terserah ya. Nah, soalnya 725, sennya 90 sen ya. Gitu ya. Novel ya. Iya Pak. Novel 02. Sebentar dulu ya, baru berikutnya siap aja dulu. Novel. Pak, mohon maaf Pak. Apa? Tadi Rohman Pak, bukan Ahmad Rohim. Hah? Tadi Ahmad Nur Rohman Pak. Iya, Ahmad Nur Rahman tadi benar, Ahmad Nur Rahman bukan Nur Rahim. Iya. Ahmad Nur Rahman ya. Tadi Bapak ngomongnya Ahmad Nur Ya, Rohim Ahmad soalnya. Nur Rahman yang sudah Ahmad Nur Rahman. Ini sekarang Iya, Pak. Fabian, silakan diisi ya. Udah muncul dulu baru diisi. Ya, ya cukup, tutup. Sebentar dulu ya. Fabian berapa tadi minumnya? Belakangnya? 16, Pak. 16 ya, 16 ya. Nah. Siapa lagi sekarang? Satu kali data aja ya. Cuman datanya jangan sama dengan teman tadi. Ini siapa? Bilangan. Input dolar. Dolar kok pakai A sih kamu? Maka lihat temannya tadi. Yang lain juga diperhatikan temannya ya. Gimana dia mengisi? Bukan angkanya bebas ya. Nah, ini siapa nih barusan? Yang barusan siapa? Rizky Fajar, Pak. Fajar. Bentar ya. Yang lain juga tunggu dulu. Biar ketahuan nanti. Ayo, 2 lagi atau 3 lagi, 2 atau 3 lagi. Amanda, silakan. Ya, ntar ya, tutup dulu. Tunggu dulu ya. Saya isi dulu ini, saya tandain dulu. Amanda. Kemudian, siapa lagi? Ayo, silakan. Sebutin nama dulu ya. 1 atau 2 lagi. Saya, Pak. Bastian. Farhan. Diisi. Klik dulu. Ah, ya, baru diisi. Udah nggak apa-apa tuh. Di enter, habis data tuh di enter. Kalau nggak di enter, dia nggak turun kan tuh. Berarti kan ya, habis kalau input data tuh di enter. Siapa tadi itunya? Namanya? Farhan ya? Pak. Farhan ya? Iya. Farhan ya, 17. Belakang Ada lagi? 17, Pak. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjutkan, masih ada ya, programnya cukup banyak nih. Kita selesaikan ini hari ini. Karena minggu depan kita masuk ke pengulangan. Karena kita mau ke program robot ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ada nih. Bastian. Ya. Isi. Jadi setiap data diakhiri dengan enter ya. Sebentar dulu ya. Nah, udah, nanti yang berikutnya ya, lagi ya. Berikutnya lagi. Kita sekarang masuk ke lanjutkan dulu ininya ya, materinya, contoh yang berikutnya. Nah, ini nggak usah mengubah bilangan pecahan kayak ini ditambahkan nggak usah ya. Nanti kita. Jadi 24 nggak usah, kita langsung ke bawahnya. Nanti 44, 24, 25 nggak usah ya, nanti langsung 26. Nah, ini di matematika untuk perhitungan nanti ya, perhitungan besar, bukan hanya untuk. Jadi matematika itu bukan hanya untuk ngitung nanti ya, untuk mengerjakan suatu perintah yang lain juga matematika juga dia. Nah, kalau tadi kan
operatornya atau simbolnya atau operatornya disimbolkan ya dengan tadi adalah untuk tambah, kurang, kali, bagi, dan pembagi sisa ya, pakai persen. Nah, pembagi sisa jangan dibawa ke matematika ya, tidak ada, karena dia hanya ada di pemrograman ya. Dia adalah yang dicari adalah hasil sisanya, sisa pembagiannya ya, bukan hasilnya. Nah, untuk pangkat bagaimana? Untuk akar bagaimana? Gitu ya. Nah, untuk pangkat, jika pangkatnya itu konstanta, namanya A pangkat 3 dan bulat ya, konstanta dan bulat. Nah, ini ya, namanya A pangkat 3. Itu bisa kita gunakan perkalian. Karena A pangkat 3 itu sama dengan A dikali A dikali A. Jadi dia pangkat jelas 3 ya, 3-nya itu bulat. Tetapi jika dia bukan konstanta atau bukan bilangan bulat pangkatnya, kan bilangan dasarnya terserah ya, bukan bilang bulat, pangkat ini contohnya A pangkat 2,5. Ini tidak bisa kita gunakan A kali A kali A kali setengah ya, nggak bisa. Salah dia. Atau dia variabel seperti ini. C pangkat N, D sama dengan C pangkat N. Ini tidak bisa kita gunakan. N-nya berapa? Ya kan? Karena N itu bisa 1, bisa 0, bisa 5, bisa 700 gitu kan. Nah, karena ini EN kita inputkan variabel dia. Tidak bisa. Nah, yang bisa tadi seperti ini. Konstanta dan bilangannya bulat. Apakah 3, apakah 5, itu bisa kita gunakan perkalian. Nah, kalau yang nggak bisa tadi gimana? Kita gunakan pangkat. Pangkat itu bahasa Inggris itu power ya, power. Nah, diambil 3 huruf di depannya POW, POW. POW itu singkatan dari power. Itu pangkat. Nah, ini sama dengan pangkat ya bahasa kita. Penulisannya gimana? Adalah POW dalam kurung X, N. S bilangan dasarnya, N pangkatnya. Nah, ini kalau menggunakan ini, kita dia mau bilangan bulat, mau bilangan pecahan, mau dia variabel, mau dia mau konstanta, ini bisa. Tetapi kalau menggunakan kali, hanya dia pertama pengalinya itu adalah pangkatnya itu bilangan bulat dan konstanta. Udah jelas angkanya berapa dan bulat. Tapi kalau menggunakan POW bebas. Mau bilangan N-nya ini bilangan bulat boleh, dia konstanta boleh, variabel boleh. Ya. Nah, kalian gunakan ini. Tapi kalau konstanta sedikit, namanya apakah itu gunakan ini lebih mudah. Kenapa? Untuk menggunakan POW nanti include-nya atau library-nya harus ditambah. Mereka include kita, nah contoh program tadi ya, baru hanya ini ya, satu ya, IOStream ya, include-nya baru IOStream. Nah, kalau menggunakan untuk pangkat, dan nanti di sini akar, itu tidak bisa. Dia harus tambahkan lagi nanti include-nya matematikanya dimasisipkan. Nah, ini fungsi matematikanya. Ini fungsi ini. Dalam kurung ini fungsi ini. Dalam kurung ya. Nanti kita masuk fungsi, pasti dia ada kurung biasa ya. Nah, di dalamnya ada variabel atau tidak ada variabel atau kosong. Itu tergantung. Tapi dia pakai kurung, ada namanya fungsi. Ini udah program sendiri. Ini adanya di library matematika, CMaths nanti dia ya. Itu program ini kita gunakan. Tapi kalau yang konstanta, A kali N nggak perlu. Nah, tadi udah kita gunakan ya perkalian tambah pembagian. Ini pangkat. Nah, baru disimpan di variabel tertentu, umpamanya A sama dengan POW S pangkat N atau C pangkat S, C, N sama dengan ini. Untuk menggunakan ini nih C, N isinya. Untuk yang A, 2 pangkat 25 berarti A, 2,5. Yang gunakan A pangkat 3 A, 3. Jadi semuanya bisa kalau ini ya. Mau dia variabel, mau dia konstanta, mau dia bilangan bulat pangkatnya, mau bilangan pecahan pangkatnya, bilangan dasarnya bulat atau pecahan, semuanya bisa menggunakan perintah POW atau power. Tapi dia harus include-nya, library-nya ditambah, disisipkan Maths, C-Maths dia. Kalau di bahasa C biasa dia Maths header. Kalau ini C-Maths. Matematika. Itu juga kalau untuk akar digunakan SQRT dalam kurung. Ini dia sama dengan Excel sama Excel. Tapi kalau ini di Excel nggak ada. Excel dia pakai tanda shift angka 6 ya untuk pangkat ini. Kalau bilangan pangkat 10-nya E5 berarti 10 pangkat 5. Tapi kalau pangkat selain dari 10 dia menggunakan tanda pangkat itu shift 6 ya, tanda kayak topi gitu. Topi petani caping. Nah, ini dia. Ini tadi. Ini pangkat tadi kan digunakan. Pangkat dari 1 ditambah R bagi 100. Berapa pangkatnya? R. 1 ditambah R bagi 100, R dibagi 100, dipangkatkan N.
contohnya. Nah, untuk menggunakan POW dan SQRT tadi, jadi ditambahkan include CMAT. Ini di dalam sini dia. Kalau tidak kita masukkan, disisipkan include CMAT ini, maka dia nanti error, nggak dikenal. POW nggak dikenal, SQRT nggak dikenal, makanya ditambahkan. Tetap ada IO stream-nya, selalu ada ya, karena input-output ya, pasti ada. Nah, CMAT itu tergantung. Nah, tadi contohnya nih, maka 100. Nah, kita gunakan contoh berikut. Ya. Ini beberapa tadi ya, penggunaannya. Kalau nggak dikurung, nah dia akan Y bagi 2. Kalau kali dengan bagi, ya udah sama, nggak usah dikurung. Dikurung boleh nggak? Boleh. Bagus lagi ya. Tambah dengan kurang, juga nggak dikurung boleh. Dia yang di luar. Nah, ini dia yang akar. Nah, akar itu adalah SQRT. Sedangkan ini pangkatnya konstan ya, bisa kali atau menggunakan POW. Ya, nanti dua-duanya kita coba. Ya bulat tapi ya kalau dia nggak konstanta atau bukan bilangan bulat, harus kita gunakan perintah pewarna nih contohnya. Program untuk menghitung Y pangkat 5. Ini kan Y pangkat 5 bulat. Bisa kita gunakan X kali S kali S. Ya, kalau Y sama dengan S pangkat 15, nah itu ribet. Atau Y pangkat 200, repot. Nah, ini kita apa? Nanti kita coba yang menggunakan POW dan menggunakan perkalian. Copy paste, latihan 26. Nah, ini 26 lembar 40, halaman 42 ya, sekitar 42 ya. Latihan 26. Ya, latihan 26 ya. Copy paste, bisa copy paste dulu ya ininya. Kalau dia lebih satu halaman, hati-hati 2 kali ya. Kalau di Power ini nggak apa ya. Pasti saya tutup dulu ya. Latihan 26 ya langsung 24 25 itu hanya pembulatan, makanya kita lewatkan. Latihan langsung 26 ya. Setelah 23A tadi latihan 26. Nah, ini dia. Cuman nanti ini kan untuk tampilannya aja ya. Kalau kamu kupas sih 5 pangkat 5 di atas ini jauh, gerakan ke sini ya. Dia kalau di copy paste paling di sini itu dia. Nah, digeser. Pas dia di atas X lewat 1 ya. Supaya dia tampil bagus, ini nggak pengaruh hasil ya. Cuma tampilannya aja jelek nanti. Ini pangkat 5 ya, pas di atas ini nanti. Di editnya ya. Di editnya pas di atas X-nya ya. Kalau nanti di copy paste dia akan bergerak nih. Yang S ini, yang 5-nya nih. Karena kita geser. Kalau kurang di sini digeser ke sini sampai di sini ya. Sampai di atas tanda kutip 2. Semuanya ya, pangkat X ya. Pangkat 5 juga X. Nih, 5 sampai X-nya ya. Pangkat X. Ini juga di atas X lewat 1. Nah, ini perintahnya tadi. Yang pertama, kita karena dia menggunakan 2 cara, makanya variabelnya kita gunakan 2 juga. Ya kan? X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y1. Ada Y nanti itu output ya. X-nya adalah bilang dasarnya. X, 5 berarti S kali X kali X. Nilai X berapa? Namanya 10. 10 kali 10 kali 10. 15 kali 5 kali 5. Kalau gunakan ini ya. Nah, guna PW ini dia. 10,5. 5,5. Berarti dia 10 pangkat 5. 5 pangkat 5. 6 pangkat 5. Ya. Guna PW. Y sama dengan PW dalam kurung S,5. Atau ini langsung S kali S sampai 5 kali. Nah, di atasnya tadi ada include CMAT. Yang hijau ya, jadi 2 hijaunya ya. Nah, sebelumnya hanya 1. Ya. Include IO stream. Nah, kalau yang latihan 26, latihan 23A, yang kemarin masih 1 ya. 6, ini dia include IO stream, include CMAT. Perhatikan nih, yang di sini baru 1 ya POW. Kalau kita tidak menggunakan POW, nggak perlu ini. Bukan dengan bawah. Tapi yang program berikutnya nih, yang variabel kita buat ya. Karena ya, bisa menggunakan tanpa POW. Nah, ini dijalankan. Kemudian diinputkan. Pertama kita cek dulu, jangan yang susah-susah dulu ya. Yang benar baru nanti kita masukin data bebas. Nah, saya mau cek dulu yang mudahnya dulu saya cek. Akhirnya saya gampang mengetahui hasilnya kira-kira benar nggak. Dua-duanya tadi kan 2 perhitungan tadi ya. Yang satu menggunakan S kali S sampai 5 kali. Yang satu lagi menggunakan S, POW. Ya. Mama saya masukin 10. 10 pangkat 5 dan 100.000 nih.
10 kali 10 100, 100 kali 10 1000, 1000 kali 10 10.000, 10 kali 10.000 kali 10 100.000, ya kan? Nah, ini bangun di atas menggunakan POW 10,5. Yang di bawah menggunakan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 S kali S kali S 5 kali ya. Hasilnya sama ya. Coba tidak benar. Ya. Nah, kalau saya gunakan umpamanya 2, ada bilangan dasarnya 2. Berarti dia menjadi 2 pangkat 5. Kalau tadi 10 pangkat 5 sekarang menjadi 2 pangkat 5. Ya. Ya, saya tampilkan dulu 2 kali aja saya, nanti kalian habis itu. Bilangan dasarnya 2. Ya. Ini dia 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2, 4, 8, 16, 32 nih ya. Ya, 32. Ini juga 2 pangkat 5, 32. Ini 2 pangkat 5 juga. Cara menghitungnya ya 2 kali 2 kali 2 kali. Ini udah dalam program hitungnya ya. Sama. Kalau bilang bulat, nah nanti akan dicoba kalau dia konstanta, bukan konstanta, variabel gitu ya. Nah, gimana dia? Sekarang bagi yang sudah siap, coba silakan. Ada yang siap? Latihan 26. Bagaimana menghitung X pangkat 5. Ya. Masih mau nanya, Pak. Silakan kalau ada. Sudah siap. Sebut nama dulu ya. Yang belum dulu ya, kita utamakan yang belum dulu. Baru nanti kalau nggak ada yang belum, kita bebas. Yang belum dulu. Silakan siapa? Belum silakan. 6 ya. Ayo siapa yang sebelum saya lempar untuk semua ya. Yang belum dulu. Masih banyak soalnya yang belum ya. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang lagi. Ada 9 lebih. Masih lebih banyak ya yang belum daripada yang udah. Silakan siapa dulu. Kalau nggak ada saya kasih kesempatannya siapa tadi? Ini siapa? Yang tampil ini siapa? Yang udah nge-share ini siapa nih? Halo? Tolong jawab siapa nih yang sudah share? Halo? Pak, maaf, saya mau nanya, Pak. Siapa? Guntur, Pak, saya mau nanya, Pak. Hah? Ini, Pak, saya salah ya, Pak? Nah, itu kan. Coba kamu lihat tanda kutip kamu di belakang angka 5, bandingkan tanda kutip sebelum angka 5. Di Oh depannya. iya. Miring tuh kan? Hapus. Kalau dari, itu dia memang kelemahan dari PDF. Gitu. Di Begini, ganti deh, di depannya. Di depan 5-nya. Nah, ya, hapus dulu. Ya kan miring tadi dia kan, ini kalau yang diketik lurus kan? Simpan dulu. Simpan. Biasakan. Ada perbaikan, simpan. Ini dulu ya. Simpannya pakai tanda disket aja tuh. Save saja caranya. Nah, baru dia jalan. Bukan and run ya, baru run. Tutup dulu nih, nggak kelihatan hasilnya. Jadi karena dia copy paste dari PDF seperti itu, dia emang ada beberapa simbolnya berubah. Padahal masih tanda kutip. Kadang ada simbol lain berubah tuh. Makanya hati-hati. Cuman nggak usah khawatir, langsung dikasih tahu kan salahnya di mana. Ya. Seperti si Guntur tadi, langsung dia kelihatan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain juga perhatikan itu ya. Ini siapa? Rama. Ya. Masukin nilainya. Nah, 20. Nah, ini kan lihat tuh. Karena 20 kali 20 kali 20 5 kali kan. Ini kan dia tampilnya masih menggunakan eksponen kan. 3,2 plus. Ini karena formatnya belum kita ubah. Nah, nanti kita ubah format. Nah, seperti ini nanti dia terlalu besar, dia tidak tampil angka sesungguhnya. Nanti kita tampilkan formatnya. Ini format eksponen dia. 3,2 dikali 10 pangkat 6. Itu artinya ya. Pangkat 6 berarti dia 3.200.000. Ini ya, 10 pangkat 6. Ya kan? 3.200.000. Itu dia kan? Karena dia nilainya besar, itunya besar itu.
Nah, tutup dulu. Sebentar saya inikan dulu ya. Ya. Merupakan 3.200.000 dia ininya kan. Nah, nanti gimana? Kalau kita mau tampilnya tetap 3.200.000. Nah, nanti akan kita tampilkan nanti. Ini karena formatnya belum kita ubah nih, masih standar. Jadi kalau perpecahan nanti dia dia ngatur sendiri. Nanti kalau lebarnya kita atur, dia seperti itu dia tampilannya. Dia sebelumnya siapa tadi? Sebelumnya. Yang sebelumnya tadi siapa? Sebelum ini. Yang pakai pangkat tadi di hasilnya. Pangkat. Siapa tadi? Oh. Halo? Sebelum ini nih, sebelum Nurrahim ya. Siapa tadi sebelum ini? Halo? Guntur bukan, Pak? Kan, Guntur udah tadi. Bukan Guntur. Saya Pak, Rama Pak. Berapa nih yang belakang? Makanya gantian. 07. 07. Nah ya, makanya sebelum. Saya pakai suara Ahmad Nurrahman Apa? Pak. Ini Suara sekarang si laptop saya mati. Nurrahim ya? Sekarang ya. Nah, masukin nilainya. Nurrahim kan sekarang nih. Sama. Nilainya dimasukin. Kalau dia besar nanti ya nggak apa-apa. Kalau 10 ya sama ya. 10, 100.000 ya. Nah, nanti kalau yang besar umpamanya kita masukin, nah, dia akan menjadi pangkat. Nah, kita susah nih nggak ngerti pangkat. Nah, nanti akan Nurrahim barusan kan? Nurrahim ya? Iya, Pak. Nanti saya coba share lagi yang ini dulu ya. Saya share. Kalau umpamanya besar tadi ya. Oh, ininya gimana? Kalau besar tadi kan. Nah, dia juga bilangannya nanti akan dipotong sama dia. Namanya 35 gitu, Bapak. Nah, ini kan pangkat 7. 5.252.252.1.900 sekian gitu ya. Nah, 7 nih. 52 juta nih kan. Nah, ini pangkat. Gimana nanti supaya kita tetap bingung nih bacanya berapa gitu kan. Nah, ini formatnya kita ubah nanti. Ya, format nanti ada belakangnya. Sekarang terima aja dulu tuh untuk yang besar ya. Nanti coba yang besar-besar nanti juga ya. Nurrahim sudah, siapa lagi? Barusan Nurrahim ya. Ada lagi yang latihan 26 dulu? Kalau enggak, saya akan lanjut. Ini siapa nih? Fabian ya. Yang agak besar, Fabian ininya. Nilainya coba. Agak besar ya nilainya. Nah, ini tadi ya 79 ya. Benar ya Fabian. Ya, tutup. Nah, nanti gimana itu supaya saya dapat Ayo, siapa lagi? Yang belum dulu ya, yang belum ya. Yang belum? Yang sudah, sabar dulu. Tampilkan ya nilainya. Nah, ini udah dulu ya. Nanti kita buat lagi yang berikutnya. Supaya semuanya dapat nanti. Ya, supaya semuanya dapat. Yang lain memperhatikan ya, bukan kalau yang udah. Ya, nanti kita langsung dulu ke sini ya. Yang matematika juga. Simbol yang lain, yang di bawahnya ini. Ini ada pangkat, ada akar. Yang di bawahnya ya, latihan 27 ya. Latihan 27. Ada pangkat, ada akar. Di copy paste. Copy paste. Latihan 27. Copy paste. Ini inputnya 2. Nah, ininya kan ada X, ada Y ya. Nah, X, ada Y. Kita 2 juga kita cari. Ini yang pangkatnya konstanta dulu ya. Akarnya yang ini. Nah, latihan 27 ya. Nanti di bawahnya kita coba lagi yang gimana kalau variabel juga. Nah, makanya gantian. Ini latihan 27 ya. Nanti ininya sama dengan tadi, cuman ada tambahannya. Makanya ada semak di sini. Ada akar ya, ada akar. Ini ada /xfb. Nah, ini adalah simbol menampilkan simbol akar karena di keyboard kita tidak ada sambal akar. Cuman dia nggak pakai garis sampai ujung ya, hanya depannya doang. Nanti bisa kita tambahkan /xfb. FB itu adalah, nah kalau kamu nanti untuk
mau tahu apa namanya simbol-simbol daripada itu dari bukunya, nanti lihat buku-buku pemrograman itu pasti di belakangnya ada kode ASCII. Hampir semua bahasa pemrograman seperti itu ya. Nanti ada dia kode ASCII-nya. Nah, itu dia diambil yang apa namanya? Yang heksanya. Saya lihat dulu sebentar ya, ada nggak heksanya. Copy paste dulu ya. Semua simpan latihan 27 ya. Yang 7. Saya tutup dulu ini ya. Ini sebentar saya mau tampilkan dulu. Kode ASCII-nya. Biasanya setiap bahasa pemrograman itu hampir ada semua itu kode ASCII di belakang. Kalau nggak bisa dilihat di ini, Bu. Di apa namanya? Di Google kode ASCII, ASCII, American Standard Code Interface Interchange ya. Enggak semua ada. Nah, pasti selalu ada ya. Contohnya saya buku yang ini enggak, saya ambil sebagian dari sini bukunya ya. Buku judulnya ini. Judulnya K. Horseman C++ for Everyone. Nah, ini semua second edition. Tahunnya tahun 2012 nih ya bukunya. Nah, ini di sini ada di appendix A-nya nanti ada. Nah, ini ada introduction, nanti saya lihat dulu. Ini contoh-contoh. Summary, operator, karakter. Nah, ini escape sequence ya. Ah, ini dia kode ASCII. Kode ASCII-nya. Ini ada. Lihatnya di mana? Jadi simbol-simbol yang ada susah kita untuk ngafalnya ya. Nah, ini ambil heksanya nih, mulai dari 00 nih ya. 00 nanti sampai nanti di sininya FF ya. Nih, ya. Nanti FF. Ya, faktornya nih kode nih, terus kode ASCII, terus kode ASCII ya. Nanti ada di sininya. Ini masih sampai 7F baru ya. Nah, nanti bisa dilihat itunya ya. Nah, bisa kita atau langsung dicari di ini ya. Apa namanya? Di apa banyak Google itu akan banyak ya, itu contohnya. Nah, ini kita lanjut kembali lagi ke programnya. Nah, kalau dijalankannya tadi ya programnya, jangan lupa setelah di copy paste lihat, jalankan aja dulu ya, simpan dulu ya, simpan, kemudian jalankan. Kalau kutipnya aja berubah kan, nggak semua sih, kadang-kadang benar, kadang nggak berubah ya. Nah, kalau kita jalankan sini ada 2 input kan. Inputnya pertama adalah X dan kedua Y. Pangkatnya konstan ya. X dan Y. Kemudian kita hitung. Nah, ini cara yang pertama, Z pertama, variabel Z. Ya, ada X, Y, Z, Z1. Ini menggunakan untuk pangkatnya kali biasa. S kali S untuk S kuadrat. Y kali Y untuk Y kuadrat. Tapi SQRT-nya tetap. Nah, ini dia yang semat tadi ya. Nah, di bawah saya gunakan POW. SQRT-nya tetap ya, sama, buka kurung. POW kurung S,2 tambah POW Y,2 ini sama ya, sama. Nah, baru kita keluarkan dua-duanya pakai tanda akar ya. Nah, kalau dijalankan muncul tanda akarnya adalah dari escape sequence ya. Escape sequence itu memunculkan tanda akar, tapi itu enggak terlalu penting, hanya tampilan ya. Yang penting adalah perhitungannya. Nah, ini kan tanda akar tadi kan, ini kita tulis adalah /s f berapa tadi itu, sebentar saya lihat, FB, F besar, B besar ya. Dapatnya tanda ini, yang lain sama. Kita masukin dulu. Kita masukin yang gampang saya hitung ya. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 16 tambah 9, 25 diakarkan 5. Nah, supaya mudah. Tahu benarnya dulu kita. Oh, ini udah benar, baru nanti nilai lain bisa saya masukin. Nah, ini saya nilai lain. Nanti kan udah benar ya. Kita cek dulu. Selalu seperti itu ya. Kita cek dulu. Jangan langsung nilai asal, nanti kita bingung hitungnya.
Ini hanya untuk memastikan ya, nilai yang kira-kira bisa kita hitung. Tapi jangan satu ya. Satu nanti kalau benar dia. Nah, kalau tadi udah benar kan nggak baru masukin ini 13, ininya 17. 13 kodrat ditambah 17 kodrat diakarkan. Dapat satu. Ini koma nih ya, 1,4. Nah, ini ya komanya lihat. Dia ada 4, nanti ada 3, atur nanti bisa kita atur. Supaya nanti bilangan kita yang E pangkat tadi itu tidak muncul lagi seperti itu. Jadi karena apa dia? Lebar datanya kurang, jadi dipangkatkan sama dia langsung. Di atas 100.000 tadi kan udah pangkat dia kan. Nah, nanti gimana? Kita mau juga bilangnya nggak berpangkat. Nah, bisa nanti. Nanti habis ini kita akan coba. Nah, sekarang latihan ini tadi, kalau ada yang udah selesai, coba lagi yang belum tapi ya, yang belum. Kita kasih tempat teman yang belum ya. Latihan 27, yang belum masih banyak ini. Karena yang hadir ada 23-an ya, 23, 24. Tapi yang itu belum. Nah, silakan siapa? Kalau tidak ada saya bebaskan. Yang belum ya, yang belum siapa? Yang belum? Silakan yang belum dulu ya. Kita ini kan yang belum dulu. Kalau tidak, saya akan lempar, kasih kesempatan untuk semuanya. Atau ada yang belum dulu? Ya. Copy paste halaman berapa tadi? Lembarnya ya gampang saya. Halaman 42. Tapi saya pengen. Coba nggak apa-apa. Share aja dulu. Kalau ada masalah juga share ya. Pokoknya ada yang salah seperti si Guntur tadi ya. Jadi bukan hanya yang benar saja. Kalau yang ada yang salah, silakan di-share juga. Supaya kita selesaikan sama-sama. Silakan kalau ada masalah. Silakan. Siapa tadi? Silakan di-share. Kalau ada yang ditanyakan, oh yang pakai itu nggak apa-apa, sebentar. Saya ini dulu ya. Fokuskan dikit. Oh ya, cukup, benar. Ini si... Udah, Alia, cukup. Pak. Alia ya. Alia itu 22 ya. Bentar. Yang lain juga tunggu dulu ya. 22. Ngerti kan? Nah, silakan siapa lagi? Nah, kita setengah jam lagi ya, setengah jam. Fabian bukan udah tadi? Yang kita kasih yang kesempatan yang belum dulu ya? Yang belum dulu. Ya, Pak. Kalau masih ada. Kalau enggak nanti baru kita kasih semua. Ayo yang belum dulu. Masih ada beberapa orang lagi yang belum. Ya. Kalau tidak, udah. Boleh bebas sekarang. Bebas. Saya Pak. Ya. Siapa nih Fabian ya? Isi ya, bebas saja sekarang, udah bebas saja. Ada bebas. Ya, tutup. Ini Fabian ya. Ahmad Nurrahman ini, Ahmad Nurrahim ya. Ahmad Iya, Pak, Nurrahim. dia, Pak. Ahmad Nurrahim. Ahmad Nurrahim, Pak. Ahmad Nurrahim ya. Iya. Bentar dulu ya. Ayo siapa lagi? Tutup dulu nih. Ahmad Nurrahim. Ada yang lain? Saya Pak. Guntur ya, silakan. Diisi. Bebas saja angkanya ya. Inputnya bebas saja. Nah. Guntur ya. Tunggu dulu ya, tutup dulu Guntur. Kasih sebelum yang lain tunggu dulu ya. Ayo siapa lagi setelah Guntur? Rama ya. Ya, sebentar. Bentar dulu ya. Supaya ini tercatat yang ininya, jangan salah. Silakan lagi siapa lagi? Fabian. Ya, tunggu dulu ya. 16. Sekarang siapa lagi? Satu lagi dulu, satu lagi. Masih ada berapa program lagi ya? Ada 3 lagi nggak salah.
Ini siapa nih? Muhammad Reza ya, 12. Udah dulu ya. Kita masuk lagi program berikutnya, masih ada kesempatan. Tapi yang udah 2 kali tunggu dulu ya. Kasihan temannya lagi yang lain. Kita gantian ya. Supaya biar merata. Dan tetap diperhatikan. Ini program berikutnya yang nilai pangkatnya tadi konstanta. Tidak bisa kita gunakan A kali A lagi. Ya, S akar, nah udah pasti pakai SQRT. Bisa nggak akar kita gunakan POW? Bisa. Umpamanya akar dari A bisa gunakan POW. Gunakan contohnya POW ditulisnya umpamanya di sini ya, saya tulis di sini dulu ya. Katakan akar bisa nggak POW? Karena akar itu kan pangkat setengah ya. Jadi umpamanya A akar dari ini ya, akar dari 7 gitu ya. Namanya akar 7. Namanya A sama dengan akar 7. Nah, itu ya. Makanya saya nggak tulis tanda akarnya ya, akar 7. Boleh nggak? Kalau tadi kan SQRT kita A sama dengan SQRT 7 gitu kan. Nah, pakai POW bisa nggak? Boleh, bisa. A sama dengan POW adalah akar dari 7. 7,0,5. Ini apa? Adalah 7 pangkat setengah kan? Akar itu kan pangkat setengah. Nah, ini boleh. Tapi ingat desimalnya pakai titik ya. 7,5. Atau akar dari Z umpamanya tadi. 7, Z,5. 5 tetap. Ininya Z atau R. Akar dari Z. Nanti ini Z. Nah, akar Z. Itu dia. Boleh. POW bilangan mau yang diakarkan koma titik 5. 0,5 ya. Itu bisa. Nah, kita dua-duanya POW. Karena akar itu adalah pangkat setengah kan. Nah, ini kita gunakan SQRT aja. Jadi copy paste lagi masih 27, cuman ininya sama. Cuman datanya semuanya variabel. Kalau tadi kan S kuadrat, berarti 2-nya konstanta. Y kuadrat, 2-nya konstanta. X dan Y-nya yang variabel. Sekarang X pangkat A, Y pangkat B. Dua-duanya variabel. Tidak bisa kita gunakan kali-kali lagi. Harus menggunakan perintah matematikanya. Akar, ya, perintah akar. Copy paste ya. Latihan 27B. Nah, baru habis ini kita masuk ke aritmatika ya. Trigonometri. Dan beberapa fungsi lainnya ya. Nah, latihan 27B ya. 27B sekarang. Copy paste ya. Copy paste 27B. Nanti saya jalankan dulu. Nanti bagi yang siap, yang belum 2 kali atau yang belum sama sekali ya. Nah, ini dia programnya. Jangan lupa kasih nama lagi ya. Setelah copy paste, CS latihan 27B. Ya, 27B ya. Inputnya ada 4. Karena untuk bilangan dasar X sama pangkat A, bilangan dasar Y, pangkat B gitu ya. Nah, ini dia inputnya ada 4. Nah, semuanya variabel masalahnya. Kalau tadi kan 2, karena 2-nya variabel, konstanta. Nah, gunakan ya. SQRT, POW, X, A ditambah POW, Y, B. Boleh nggak saya gunakan POW? Boleh. Di sini POW juga, kemudian di belakang ini itu koma. 0,5. Hasilnya juga sama. Ya. Tapi kan panjang gitu jadinya kan. Nah, ini. Tidak pakai titik 5-nya, SQRT aja lebih mudah. Hanya 1 dia di dalam kurungnya. Kalau gunakan POW 2, bilang dasarnya ini tadi dia, kemudian di akarnya kan jadi pangkat setengah. Hasilnya sama. Kalau lupa nanti, pangkat apa? Tapi ini hasilnya nih ya. Nah, kalau kita jalankan, ya, nah ini semuanya variabel. Jadi saya terpaksa mencari dulu yang benar nggak hasilnya dulu. Ya. Ya, saya gunakan yang tadi. Umpamanya 3 pangkat 2. X-nya 3, A-nya 2, Y-nya 4, B-nya 2. Dapatnya 5 nih. 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 9 tambah 5, 9 tambah 16, 25, diakarkan dapatnya 5. Nah, baru boleh yang lain. Ya.
Nah, ya. Coba bagi yang sudah selesai, yang belum 2 kali atau yang belum sama sekali. Ini siapa? Naufal ya. Nah, silakan. Naufal 2 ya. Ya, tutup dulu Naufal, benar. 2 ya. Sebentar dulu ya. Saya tanda Naufal. Gantian. Saya Pak. Sebentar dulu, sebentar. Sabar, biar tercatat. Kalau enggak nanti kasihan kalian ya. Udah. Nah, siapa nih? Arif 6 ya. Silakan isi Arif. Ya. 8 ya. Coba lihat programmu Arif itunya. Yang di-share programnya. Coba diisi tadi kayak saya dulu deh. 3, 2, 4, 2. Isinya. Coba tuh jalankan lagi. Ini kok besar banget. Padahal hanya 5 pangkat 8. Oh, 9 pangkat 12-nya ya. Oh, 9 pangkat 12 ini benar. 9 pangkat 12. Benar tuh, benar. Usah. Arif ya. Nah, sebentar dulu ya. Saya tandain dulu. Arif. Silakan lagi, siapa lagi? Mohon maaf, Bapak. Silakan. Ya, sebentar dulu. Saya isi dulu ya. Kita masih ada berapa program lagi yang nggak usah khawatir bagi yang belum. Udah? Siapa lagi? 1 atau 2 lagi untuk program yang ini. Latihan 27B. Farhan ya. Coba. Silakan Farhan. Ya, tuh. Sebentar. Saya ini kan dulu si Farhan. Ada lagi? Ahmad Nur Rahman ya, silakan. Ya. Ahmad Nur Rahman. Ahmad Nur Rahman ya. Ya, Ahmad Nur Rahman ya. Ada lagi satu lagi. Tutup Ahmad Nur Rahman. Saya kasih satu lagi. Kalau enggak kita lanjut. Ada Amanda ya. Silakan. Ya, di sini. Ya, benar, udah. Udah dulu ya. Udah dulu. Kita nanti ada lagi program berikutnya. Dan kita contoh untuk fungsi matematika yang lainnya ya. Tadi kan terdiri dari baru akar dan pangkat ya. Akar dan pangkat. Yang selain bilangan aritmetika apa? Aritmetika dasar ya. Nah, walaupun ini tidak banyak mungkin di industri kepakai nanti ya. Ini yang banyaknya nanti di mesin sama elektro yang banyak kepakai. Tapi ada ABS-nya kepakai nanti. Kemudian mungkin kalau di fisika kamu mesti pakai ya, cuma nanti untuk di industrinya kurang. Fungsi sinus, trigonometri sinus, kosinus, tangen. Sebenarnya ada kotangen, kosinus, sinus, kosinus, tangen, kotangen, arkus sinus, arkus tangen, arkus kosinus gitu ya. Ada sebenarnya ininya sama ya. Cuma dikasih di depannya kalau ini nanti kotangen satu lagi ya. Kalau sini ini kan tangen ini kan cos per sin ya, sedangkan kotangen sinus per cos. Nah, ada lagi arkus kebalikannya. Kalau ini kan dapat sudut besarannya berapa. Nah, jika besaran tertentu sudutnya berapa, nanti arkus namanya ya. Asin. Nah, sama di sini sama deh, ini simbolnya sama dengan Excel. Asin, akos, atan. Cuma sudutnya ingat, sudutnya bukan dalam untuk trigonometri itu 2 isi itunya ya. Untuk besarannya dia ada degree ya, bahasa Inggrisnya. Satu lagi radian ya. Degree itu sudut biasa kita gunakan ya.
Kalau degree itu dia ininya itu gelombangnya dari 0 sampai sudutnya satu gelombang itu 360 derajat. Sedangkan kalau radian di putaran lingkaran dari 0 sampai 2pi karena lingkaran itu 2pi ya. Nah, dia besaran 1pi itu kan kalau kita bulatkan 3,14 1 pi-nya. Nah, ini kalau dia dijadikan ininya jadikan dari lingkaran itu menjadikan gelombang ya sama. Ya, sebenarnya. Nah, ini di komputer bukan hanya pemrograman ya, di komputer apa kamu di Excel atau di program ini dia kalau trigonometri itu menggunakan dalam radian sudutnya ya. Jadi kalau kita dalam sudut ada kita konversi dulu. Tapi kalau sudah radian udah nggak masalah. Ya. Nah, sama dia juga ditambahkan hindarin sama yang tadi ya. Kita ambil contohnya hanya cos saja dulu ya, cos. Kita ambil cos, cuman bukan cos X, cos 2X kita ambil. Sudutnya nanti program saya bikin dua, satu dalam radian langsung, satu dalam sudut degree. Sudut itu dari 0 sampai 360. Boleh nggak 400? Ya boleh, berarti dia 400 dikurangi 360 kan, pada gelombang kedua dia itu. Radian dia 2pi dari 0 sampai 3,14 kali 2, berarti 6,28 lah ya. Salah satu, itu pembulatan ya, pas itu. 6,28. Sebenarnya pi itu kan 22/7 ya, kali 2. 22/7 berarti 44/7 dia. Sebenarnya 2pi itu. Nah, boleh nggak dia kita buat 15? Ya boleh, tapi dia kembali lagi ke lingkaran berikutnya gitu ya. Lingkaran sama. Satu putaran 2pi. Kalau 3pi gimana? Ya satu setengah putaran. Kalau 4pi ya 2 putaran. Kalau 8pi ya 4 putaran gitu kan. Sama juga sudut. Kalau 360 satu gelombang. Kalau gelombang keduanya 720 dan seterusnya gitu ya. Ya berulang lagi. Nanti log juga. Ini mungkin di elektro sama mesin kepakai. Nah, ini ABS yang kepakai semua. Kita ini kepakai, ini orang sosial juga pakai. ABS ini adalah singkatan dari absolut ya. Berarti nilai absolutnya. Artinya apa? Umpamanya nanti ada error. Umpamanya. Ya, error itu kan bisa lebih bisa kurang. Ya. Bisa lebih bisa kurang. Nah, dia akan menggunakan nilainya ya kesalahan itu tetap umpamanya nilai sebenarnya itu 10. Kamu dapatnya 11. Berarti kelewat kan? Jadi nilainya nanti hasilnya adalah plus dia kan 1. Lebih dari 1. Atau 9. Kurang dari 1. Kurang 1 dia kan? Nah, 1 lebih dari 1. Ini 1 plus 1 min. 2 nilainya lebihnya 1. Maka dinilai mutlakkan. Kalau sudah positif dimutlakkan ya tetap dia positif. Kalau negatif dimutlakkan dia menjadi bilangan positif. Nah, gunanya seperti itu. Kesalahannya bisa lebih bisa kurang. Masalah-salah. Yang benar itu 10. Dapatnya 9 ya salah juga kita salah 1. Kurang 1 dia. Min 1 kan. Oh dapatnya 11. Ya lebih 1. Sama 1 kan. 1 plus 1 min. Nilainya juga sama-sama lebih. Supaya di sini dia kesalahan itu yang dihitung hanya mutlaknya. Jadi bukan lebih kurangnya. Nah dia dimutlakkan. Ini gunanya mutlak. Ini log nanti. Log itu untuk dia antara frekuensi dengan amplitudo nanti biasa kebanyakan. Logaritmis ya. Nah, ini kita ambil contohnya. Contoh pertama, latihan 2A adalah trigonometri menghitung sudut cos 2x. Ya, cos 2x. Jadi kita ambil cos. Cuman dia ininya kita ambil dari sudut. Sedangkan komputer menghitung dalam radian. Kita konversi dulu nih. Konversi dari sudut ke radian. Ini bukan pi ini nih ya. Konversi. Dari sudut ke radian. Nah, ini ya. Komputer dia menggunakan itu soalnya ya, menggunakan radian. Kalkulator juga menggunakan radian. Jadi kamu cos 5 itu bukan sudut 5 derajat ya, 5 radian. Nah, ini copy paste ya. Latihan 28. Ada. Nah, nanti
Gimana kita kalau langsung radian aja Pak? Ini lebih gampang programnya, tidak perlu dikonversi. Tapi ingat, nah, ini konversinya tadi nanti di programnya aja saya inikan ya. Di programnya saya jalankan. Latihan 28 ya. Nah, ini dia. Nah, ini konversinya nanti yang ininya sama, di atasnya sama ya. Itu trigonometri Y cos 2X. Berarti kalau saya masukin sudut 30, berarti 30 kali 2 ya, 60. Ini konversinya tadi. Konversi. Nah, sebentar saya Nah, ini dia. Saya jalankan. Jadi saya ambil sudut-sudut istimewa aja ya. Kira-kira kalau cos 0 itu 1, cos 90 0, cos 180 min 1. Nah, 180 aja saya ini. 180 ya. Jadi kalau 180 berarti saya inputnya 90 ya, karena kali 2 kan. Nah, 90 kali 2 180. Berarti dapatnya min 1 nanti. Cuman karena pi-nya kita tadi ada pembulatan, dia nggak pas ya. Nah, masih 90 ya. Kan min 1 nanti. Radiannya adalah 1,57. 90. Karena kalau satu pi-nya 180 kan, 180 nanti baru ini. Nah, min 1 kan. Nah, saya buat ini 180 nanti. Ini dia 3,14. Kalau 180 360 ya, 360 min 1 dia 1 nanti. Nah, buat 90 180 ya. Coba 180. Melihat sekalian, melihat pi-nya, melihat radiannya, dan melihat nilai sudutnya. Ambil lagi satu lagi. Ya. Jadi cos tadi saya ini kan 90 berarti 180 deh kan. Sekarang saya ambil 180. Berarti 180 kali 2 ya adalah dia 360 kan. 360 dia adalah 1 cosnya. Cos 2 ya. 360. Berarti cos 360 adalah 1. Sedangkan pi-nya nih, pi-nya 180 ya. 380 adalah 3,14 kan. 1 kan. Ini kenapa kok nggak jadi 1 Pak? 0,9. Karena kita tadi konversi dari sudut ke radiannya, pi-nya hanya 3,14. Padahal pi itu bukan 3,14, panjang itu kan. Atau yang pasnya 22,7. Ini kan pembulatan ini. Nah, itu dia ya. Nanti gimana? Kita langsung radian aja Pak. Langsung ininya. Nah, itu program berikutnya. Nah, ini coba siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Silakan. Ngomong dulu ya, ngomong dulu. Biar saya siapkan ini. Saya siap, Pak. Ini bebas ya, karena sudah dekat-dekat terakhir, siapa saja boleh ya. Mau yang udah 2 atau 1 atau yang belum silakan. Terutama yang belum lah ya. Silakan. Amanda ya, silakan. Sudut sederhana aja ya. Jadi umpamanya sudut 0, 90 separohnya ya. 45 90 ya. Ini kan 0 dia nih. Nah, kan cuma karena pembulatan tadi ada, harusnya kan kalau murninya kan 0. Benar. Sebentar dulu ya, Amanda, habis Amanda tunggu dulu. Biar ini saya tandain dulu ya. Ini Amanda. Siapa lagi? Silakan habis ini siapa? Ngomong ya, biar saya tandain. Silakan. Masih ada yang gunakan kita langsung radiannya ya habis ini ya. Ini dari sudut. Ya, waktu 70 ya, 70 nih. Cos 70. Radian 35 nih. Ini seseki ya, tunggu dulu. Tunggu dulu ya yang lain, biar setan lain ya.
Ada lagi silakan. Ini Guntur, ya silakan Guntur. Ya cukup sudut 50 derajat ya. Guntur, sebentar dulu ya. Guntur. Ada lagi? Saya tunggu dua lagi, satu atau dua lagi kita masuk. Reza ya, 12. Silakan Reza. Habis ini Arif ya, BS Arif. Sebentar. Reza berapa tadi itunya? NIM-nya? Reza. Sebentar, saya ini dulu ya, sebentar. 12, Pak. 12. Muhammad Reza ya. Sebentar dulu ya. Setelah saya tandain baru nanti silakan. Siapa tadi yang raise hand tadi ya? Guntur ya? Ini siapa? Arif ya, Arif. Ya. Pak. Arif. Dah, isi Arif. 110 ya, ya. Arif 6 ya. Sebentar dulu, gantian ya. Masih ada satu program lagi ya, ada program lagi hari ini. Si Fabian 16 ya. Habis ini si Fabian 16 ya. Silakan, silakan tutup Fabian. Ada satu lagi nih ya, satu lagi. Baru habis ini kita program terakhir. Satu lagi terakhir, Rama ya. Masukin. Ya, 45. Nah, dulu kita akan masuk ke yang berikutnya, yang sudutnya langsung dalam bentuk radian, bukan degree lagi ya. Jadi kita nggak perlu konversi berarti kalau kita tahu langsung dia ya, langsung dia program di bawahnya. Tadi latihan 28, ini 28A ya. Ini trigonometri, sudutnya dalam radian, jadi nggak perlu kita konversi. Jadi cos 2x-nya adalah cos dalam radian. Jadi komputer menghitung di dalam radian ya. Yang tadi adalah kalau kita menggunakan dalam sudut gitu ya. Nah, ini dia 28A ya, 28A. A dulu. Ya. Ini contohnya 8A, kita lebih sederhana dari tadi, tidak perlu dikonversi. Tidak perlu dikonversi ya. Ya langsung ini sama simaksnya ya, karena kita menggunakan program fungsi matematika trigonometri ya, yang tidak ada di matematika biasa. Ini cos 2x, langsung di sudut x langsung. Cuman di sini ingat dia sudutnya dalam radian langsung ya. Ini ikut kita radian. Jangan dimasukin 30. Ya, karena satu radiannya itu satu putaran itu kan hanya 2 pi. Satu pi-nya 3,14 ya 2,18 lah. Boleh nggak 30? Boleh. Itu udah berapa kali gitu ya. Nah, ya. Jadi dia kalau tadi kan dalam derajat gitu ini kan sudutnya. Ya, dalam degree ya dan derajat. Nah, sekarang kita di dalam langsung radian. Karena komputer itu melaksanakan seperti itu tadi. Kenapa kita konversi? Karena ada hal tertentu kita biasanya menghitung dalam sudut. Dan daripada kita konversi satu-satu, langsung input sudutnya aja kita konversi sehingga dia cuman kita tampilkan radiannya. Oh, berarti sekian radian. Ini nggak perlu ya. Radian umpamanya tadi pas 3,14 ya. 3, separuhnya lah ya. 3,14 berarti dia 2 pi ya, berarti dia 1 nih. Cos 3,14 628 ya. Nah, 628 itu kan 2 pi. Berarti kan 1 kan. Dibulatkan 1. Kalau 1,15 1,57 ya, 1,57 berarti dia baru ini min 1 tadi ya. Karena ini cosnya 2 pi. 2x. X-nya pi berarti dia 2 kali pi. 1 pi-nya 3,14 berarti dia 6,18 radian ya. Sama. Jadi kalau tadi dapat ini kan 180 kan kali 2. Nah, ini enggak 3,14 karena dia sudah langsung radiannya yang kita masukkan. Kalau tadi komputer menghitung radian, kita perlunya sudut. Nah, harusnya kita konversi dulu. Data kita sudut, kita konversi dulu. Nah, ini beberapa orang saja. Ya,
Silakan. 2, jangan lupa disimpan ya. Si Ahmad Nur-Rahim ya. Silakan. Dalam radian ya, satu lingkaran itu 2 pi 3,16. 3,14, tapi dia kan 180 kali 2 itu ya, karena dia cos 2pi. Kalau sudut ya, kemudian itu radian. Ahmad Nur-Rahim 19 ya. Silakan lagi. Ini Dwi ya, 26. Silakan. Bebas saja ya, angkanya bebas saja. Lebih dia. Oh, kalau pecahan titik ya, jangan koma. Pecahan titik. Ya. Sebentar. Siapa lagi? Titik. Jangan koma. Jadi pecahannya pakai titik ya. Bentar ya. Sudah tutup, Amanda. Siapa lagi? Kita masuk satu lagi ya programnya, tanggung ini masalah lebar data tadi ya. Kita tutup dulu nih ya. Masalah lebar data kita masuk dulu ke sini. Satu nggak apa-apa. Ini Ahmad Nur-Rahman sekarang, silakan. Habis ini udah ya, Ahmad Nur-Rahman habis ini udah. Kita masih satu lagi program, boleh ditampilkan juga nanti. Ya. Ahmad Nur-Rahman sekarang ya. Udah ya. Kita masuk satu lagi. Format data tadi. Ya ini kenapa kok yang panjang tadi dia menjadi pangkat gitu ya nanti ya. Jadi kita ininya harus kita lebarnya harus kita atur. Nah ini dia untuk format data. Nih format data. Ini udah dari atas tadi agak ke bawah ya nih ya. Ini kan tadi ini 8A ya. Nah ini input output sekarang. Input output. Nah, kalau kita biarkan seapa adanya, itu tadi, terutama untuk bilangan pecahan, gitu ya, nanti dia pecahannya dia akan tampilkan berbeda-beda. Kadang-kadang ada 6 angka belakang koma, kadang 5, kadang 2, ya. Nah, kalau kita mau standarkan atau lebarnya, tadi tuh di atas 1 juta nilainya kan, dia akan pakai eksponen, gitu kan, pakai eksponen. Nah, gimana dia supaya tidak eksponen, berarti lebarnya kita atur. Kemudian selain lebarnya, kita juga akan mengatur desimalnya. Nah, untuk mengatur itu kita atur hanya output ya. Nilainya tidak berubah. Umpamanya dia 15 di belakang koma ya, tetap dia seperti 15. Cuman kita tampilkan untuk apa? Kan banyak-banyak. Nah, ini kita ambil contoh yang sebelumnya, cuman formatnya kita ubah. Nah, formatnya nih menggunakan umpamanya nih data aslinya begini, kita mau 2 angka saja. Nah, bisa kita tampilkan presisinya kita tampilkan 2 angka belakang koma. Atau 0 angka ya tulis 0. Lebarnya kita atur 12. Nah, kalau nggak diatur dia akan mulai paling kiri. Kan angka harus mulai paling kanan kan? Berapanya kanan kalau angka. Kalau paling kiri nanti angka 1000 dengan 10.000 100 juta satunya sama. Nah, padahal kan tidak. Nah, nanti kalau datanya lebih dari 1 baru kelihatan. Ini dia menggunakan set out, fix, set precision, berapa desimal belakang koma. Ini untuk mengatur desimal. Kalau untuk mengatur lebar nanti tinggal set W. Set width ya, set lebar. Ini ngatur. Kalau 2 angka, 2. 3 angka, 3. Cuman dia kalau lebarnya kita atur juga, berarti ini dia termasuk lebar untuk bilang pecahan. Desimal, termasuk titik desimalnya. Umpamanya kita atur lebarnya 10, titik desimalnya 2. 2 angka belakang koma. Berarti dia yang bilangan bulatnya hanya 7. Karena 1 untuk titik desimal, 2 untuk bilangan desimalnya, 7 untuk bilangan bulat. Kalau bilang kalau bilang pecahan ya semuanya tidak punya desimal ya. Set W. Nah, nanti ada 2. Jadi ininya harus kita tambahkan headernya. IO manip.
Nah, input output ini posisi input output lagi. Kalau kemarin kan IO stream, ini IO manip maksudnya adalah input output manipulasi. Jadi datanya kita manipulasi 2 angka saja lah. Atau lebarnya kita atur. Nah, kalau lebarnya udah kita atur nih lebarnya kita atur 8. Data kita 15. Ya, dia kembali lagi ke tanpa diatur ya. Shape ini akan berlaku lebarnya itu sesuai datanya maksimal. Kita atur 15. Ya lebar data 15 itu bisa diatur. Berarti dia akan rata kanan. Tapi kita atur 15, datanya 17. Dia sama lagi sama dengan set W-nya tidak ada. Itu ya. Nanti akan sering dipakai nanti kita. Di sini ini aja, ini set W. Kalau tadi pakai ini dulu ya. Kalau apa? Fix dulu, fix, set precision. 2 dia, fix, set precision. Kalau set W set W langsung hasilnya apa? Cuman ini tidak ada belakangnya ya. Kalau lebar langsung. Set W. Ya, harga ini kita atur. Nah, ini contohnya yang 2 angka. Kalau tidak, kita ambil contoh yang ini saja ya, 29. Latihan 29, nah, copy paste ya. Ini contoh yang kemarin. Cuma kita tambahkan, dia nilainya nanti ininya juga saya tampilkan ininya. Nah, ininya. Aslinya ini nanti 0,4 kita jadikan. Nah, kita bikin 2 supaya nanti yang aslinya sama yang sudah di manipulasi. Ya. Ini yang terakhir. Terakhir ya. Nanti set W-nya nanti ini belum ada set W di sini ya. Set W-nya belum ada. Nah, ini dia. Ini nggak usah di-share lagi ya, nanti aja karena waktu kita ada mepet. Ini dia, saya tampilkan yang sesuai angka tadi 295 dengan 12. 295 ya. Nah, 295. Ya, saya jalankan dulu. 295 ya. Kita lihat nanti yang nilai aslinya tetap nanti set W belakangan ya. Nah, ininya ditambahkan lagi ya di sininya. Sebentar dulu. Ini ya, tambahan di sini tadi kan. IO manip. Oh, semet juga dipakai ya, nggak perlu kalau nggak digunakan matematik ya. Tapi kalau ada matematik ya ada 3 nih. Nanti bisa banyak ya, tergantung dari yang kita hitung ya. Nah, ini kita jalankan ya. Saya lihat, saya tampilkan aja, nggak usah di share lagi ya. Yang lainnya waktu kita cukup. 295 tadi contohnya ya. Dengan 12. 2.95. Ininya 12. Nah, lihat, ini aslinya nih, yang tanpa kita atur. Dapatnya ada 0,49. Nah. Kita bulatkan dia 3, saya 3 angka tadi, jadikan 2 aja ya. Ini udah 3, saya jadikan 2 dulu. Nah, saya jadikan 2 dulu ya. Supaya sama dengan yang di buku. Ini saya jadikan 3, nah, ini 3. Saya jadikan 2 ya. Ini yang sambil lagi tadi ya, 2 angka ya, tadi terlanjur 3 angka, 295 supaya ini pecahnya banyak nih, 295 saya buat 12. Nah ini dia 0,09722. Kita bulatkan 2 angka, ini dia bulat. Kalau 3 kemana dia? Ini 1 belakangnya, karena tadi 41 kan? Kenapa? 9 ini lebih besar daripada 5 di bulat ke atas. Nah itu dia, sama dengan mati. Kalau ini 0 ya, bulat 0. Kalau sini 6 nih, ini 4,005 ya, dia akan bulat ke atas. Nah, ini kalau 3 angka kita buatkan dia 041 tadi kan. Nah ini kalau set W-nya ini kita atur set W ya. Nah, nanti itu ya. Kita inikan dulu, tutup. Kita sebenarnya ininya karena tidak semua yang menjawab tadi ya, saya daftar hadirnya saya copy paste dulu ya. Jangan ditutup dulu. Ininya saya akan meng-copy paste daftar hadir dulu.
Bentar, saya copy dulu ya, baru kita tutup kuliah kita ini sampai Fabian. Karena tidak semua menjawab tadi ya, yang enggak menjawab, minggu depan tolong juga aktif ya, supaya ada nilai kalian. Ya. Jadi kalau umpamanya nilai ininya kurang, nanti nilai UTS-nya masih ada nilai ininya yang cukup. Nah, saya tutup dulu ininya.